warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Donna. Apa kabar sayang? Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh tentunya, iyalah. Kita semua harus bahagia sayang, karena bahagia itu mahal. Aduh Babe, terima kasih sudah datang Babe. Semoga membawa energi kebaikan untuk kita hari ini ya, dan juga untuk semua energi di sini. Hai Mimi, Acong, apa kabar? Ya, dan seluruh keluarga MDF Recycle dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu bahagia, healingnya tetap berjalan, dan untuk anak-anak kos tetap kuat dan selalu solidaritas jangan pernah kendor, dan juga tetap bersilaturahmi yang baik ya, santuy dan berbudaya tentunya. Dan buat yang baru masuk di rumah Mami, selamat datang kalian ya. Salam kenal dari Mami Donna yang penuh dengan cinta, penuh dengan lope ya kan ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen ya. Kalian komen apapun silahkan, karena tidak ada baper di antara kita ikan, asal bukan tidak ada baju di antara kita, bahaya itu nanti jadinya ya. Dan untuk yang kalian mau konsul, pastikan cepat-cepat kalian ke admin biar apa yang kalian inginkan itu bisa berjalan dan bisa mendapatkan solusi terbaik untuk sebuah jalan yang baik tentunya ya. Nalar yang baik, sesuatu yang baik, sehingga menciptakan energi positif ya. Dan juga kalau mau ambil program, ada juga sekolah jiwa ya, sekolah aura jiwa juga ada ya. Buat apa Mami? Ya buat perubahan ya, perubahan diri tentunya ya. Kita sama-sama sayang untuk sebuah perubahan ya. Pastikan sayang, tarot bukan Tuhan, tapi dari tarot kita bisa untuk sebagai pembelajaran diri saja ya. Kita mendengar story-nya tentang apa, pesan semesta ya, apapun tentunya pasti bermanfaat lah, selama kalian membawanya itu manfaat. Kalau di dalam pikiran dan otak kalian berpikir negatif, jadinya negatif sayang ya kan. Ini general reading, bukan pick a card. Sekali lagi, ini bukan pick a card, tapi general umum ya. Kalau energi kalian ada, itu memang kalian yang tertarik di sini ya. Kalau bukan, insya Allah bisa. Gimana Mam? Kalau bukan, insya Allah bisa. Ya insya Allah lah, apapun Tuhan itu tidak menutup kemungkinan. Kalian berkata tidak, tapi kalau Tuhan bilang iya mau apa? Emang ente bisa nolak? Kan kagak. Itu yang harus dipahami, simpel, no ribet kata Tuhan ya kan. Dan buat kalian, jangan menaruh energi devil di dalam diri. Kalaupun kalian divine feminine, jangan menaruh devil di dalam hati kalian. Sesakit, seperih, dan sepilu apapun, jangan pernah kalian memberikan torehan toksik, torehan karma untuk perjalanan kehidupan kalian. Apapun yang terjadi, kalian harus bisa mempertahankan energi feminim tersebut, jangan sampai berubah menjadi karmik. Karena karmik bisa saja diawali dari sebuah energi yaitu feminim. Karmik bisa saja, karena ya kan, namanya manusia kapanpun bisa berubah. Sama kebaikan pun bisa berubah menjadi jahat, jahat bisa menjadi baik. Pahami itu sayang ya. Kita mulai. Ini ada mau reading apa? Ini kalian dilingkan dengan diri kalian, baru dengan orang lain ya, biar energi kalian yang masuk, bukan energi orang lain. Kita mau berstory tentang yang kemarin kagak jadi Cong. Kita mau lihat siapakah yang berselingkuh, energi dari elemen api, air, udara, tanah, apapun ya. Dari zodiak apapun yang keluar kita tidak tahu ya, tetapi kita cuma hanya mengambil story-nya saja, energinya saja. Apakah seperti itu? Kalau bukan berarti bukan, tetapi kita ngambil yang umum saja sayang. Jadi jangan terpaku, misalkan di sini yang terbuka adalah zodiak ataupun elemennya. Kalian ambillah random, kalian ambillah secara global.
apakah ini story-nya seperti yang kalian jalani? Itulah energi kalian, ya. Karena semesta, Tuhan itu hanya melihat manusia yang diciptakan, bukan karena dia siapa-siapa atau berbentuk casing seperti apa, ya. Itu saja yang kalian pikirkan, ya. Kita mulai sayang, ya. Semoga kita mendapatkan energi kebaikan dari story hari ini, ya. General update timelines. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, give me this card energy Sun, Moon, Rising, and Venus untuk semua elemen air, api, udara, tanah pelengkap. Siapakah yang berselingkuh atau yang diselingkuhi atau yang menyakiti atau yang menerima kesakitan itu? Dear God, okay. Thank you, thank you, thank you. Okay. Sudah kita simpan. Wah, ini yang tertutup dan yang terbuka, ya. Ini bisa saja yang berselingkuh atau yang tidak berselingkuh, apapun, ya. Apapun, ya sayangnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ditarik juga ini. Dirkat energi siapakah dari semua elemen air, api, udara, dan tanah yang berselingkuh atas nama Jodia, yang berselingkuh? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. 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 Sudah. Yang tertutup dan terbuka, ya. Yang tertutup dan terbuka. Oke. Kita simpan kembali. Lihat ya, sayang, ya. Oke. Kita minta energi. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Sudahkah? Oke. Oke. Oh, semua. Semua kah? Tidak. Oke. Oke. Sorry. Sore apa sorry, mam. Oke. Kita dengan energi dari tarotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Oke. Wah, ini sampai berdiri-diri ini. Oke, semua katanya. Semua. Oke. Terima kasih. Wah, ini mau nawarin cinta lagi, kurang apa? Kita lanjut dari bumi, dari universe energi. Bismillah, zodiak yang berselingkuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa berselingkuh? Ada apa? Klarifikasi. Belum masuk sini. Oke. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih energi. Thank you so much. Wah, kesetiaan. Sudah selingkuh, pura-pura setia pulang. Aduh, kasih ke kandang kodok aja. Biar wok.
Enak teman. Energi dari galaksi untuk siapakah yang selingkuh, klarifikasi kenapa terjadi hal seperti itu. Dekat untuk semua elemen, kenapa berselingkuh dan apa yang akan terjadi dari perselingkuhan, harus apa seperti apa. Dekat Allah masuk. Wah. Oh, jatuh. Buang kembali saudara-saudara. Ternyata diambil dan ditarik kembali untuk elemen dan seluruhnya. Kembali lagi kita dapatin yang terbuka dan yang tertutup. Oke. Wah, ditutup kembali ternyata. Oke. Apakah ini? Wah, don't let pride in your way. Harga diri udah mulai turun, coy. Karena harga terlalu tinggi naik ya. Akhirnya ditawar turun akhirnya. Sama dong kayak harga pisang naik turun ya kan. Harga Lombok yang mahal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Klarifikasi dari malaikat cinta dari perjalanan cinta. Apakah yang terjadi? Astagfirullah. Kenapa berselingkuh? Thank you. Ya. Oke, kita lanjut deh. Sorry terstop ya. Hari ini Mami mendapat banyak hadiah. Terima kasih untuk para penjual bunga yang telah memberikan bunga kepada Mami, dan untuk anak-anak NDF juga ada yang mengirimkan bunga yang begitu cantik kepada Mami. Thank you so much. Sarangi. Jadi Mami bilang di grup hari ini ya, kita berdoa untuk hari ini semoga rezeki itu kita menerima ya. Jangan semoga, kalau berdoanya nanti semoga juga dapatnya, tapi kalau kita berdoanya ya Allah ya Tuhan ya Rasulullah semoga begini ya, kalau bisa dipercepat ya Allah ya Rasulullah, saya menerima semua barokah dalam waktu 24 jam. Dan alhamdulillah Mami ada mendapatkan barokah hari ini, yaitu bunga-bunga cantik. Sebagian ada yang dikasih ya, sebagian ada yang kasih kok bisa sama. Mami juga bingung loh, kok sama gitu loh. Padahal Mami tidak berpikir untuk ke sana gitu loh. Mami hanya membeli satu bunga, tahu-tahu yang datang 2 bunga. Kapan Mami pesannya? Ternyata enggak, ini just for you madam. Wah, alhamdulillah. Dan yang satu juga beli 1 kok dikasih 3, bingung juga lagi Mami. Itulah barokah sayang. Makanya kita harus percaya sama Allah Subhanahu wa taala, di mana kita baik oleh siapapun, kepada siapapun dan untuk siapapun, maka barokah itu akan kembali sama seperti apa yang kita lakukan pada orang lain, kepada manusia yang lain. Karena itu sudah janji Allah, di mana kalian berbuat baik, dapatnya juga baik. Begitu sebaliknya. Mau kalian tutupin seperti apapun, pakai kasih lem sedemikian hingga untuk sebuah kejahatan kalian tutup, akan ketahuan. Nggak bakalan. Mau kalian sembunyi ke lubang semut sampai ke lubang jarum pun, tetap akan ketahuan sayang. Ya itulah kekuasaan Allah. Nobody know, tidak ada satu orang pun yang bisa lewat dari kondisi seperti itu. Jadi kita sebagai manusia berbuat baiklah tanpa imbalan apapun. Kalau memang kita mau berbuat baik ya berbuat baik aja gitu loh. Dan satu lagi, orang berbuat baik itu atau orang baik itu banyak, tapi harus diingat, menjaga sebuah kebaikan itu yang paling sulit. Menjaga kebaikan sama orang tuh paling sulit. Ada baik di depan, ngejaganya yang kagak mau. Nah itu ya. Kita lanjut, apa sudah ini untuk reshuffle-nya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi katanya. Oke.
untuk love story. Oke, thank you. Yang mana kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita sudah dapatkan yang tertutup. Oke. Sudah kita dapatkan ya. Wah. Aku terkejut melihatnya, sungguh terkejut. Kenapa Mami? Ini terkejut saya. Kelihat kah? Kalau ngelihat ini ngeri-ngeri sedap. Ya, kalian ngeri-ngeri sedap ya. Aduh, kita bersenda gurau sayang, berguyon-guyon ya. Ini kita taruh ya di sini ya. Oke, kita mulai sayang. Ini sebenarnya Mami mau pergi berjalan-jalan ya. Kebetulan Cece sudah pulang ya. Kita pengen jalan-jalan, tapi dia orang semua pada menunggu terlalu lama. Ini yang Mami berinisiatif untuk ya membuat konten kembali sayangku. Daripada nanti kalian teriak-teriak Mami mana, bukan bapak mana. Bapak mana, mau bingung gitu ya. Oke, kita mulai. Hai semua elemen air, tanah, udara. Ya, kita ulang ya, tidak boleh tanah itu pelengkap sayang. Ibaratnya manusia itu, elemen itu ada di dalam diri manusia sebenarnya, yaitu elemen udara. Kita menghirup udara, ya kan? Elemen udara. Ya, kita dibilang elemen api. Di dalam tubuh kita itu ada hawa panas, itu elemen api sayang ya. Dan elemen air, dikala kita mengeluarkan cairan, kita mempunyai elemen air. Air di dalam tubuh manusia itu ada. Dan elemen tanah, di manakah tanahnya? Yaitu manusia akan kembalinya kemana? Ke tanah ya. Makanya dikatakan elemen tanah itu begitu kuat ya, begitu kuat dan begitu stabil energinya dibandingkan dengan elemen udara dan air. Kenapa? Elemen tanah itu kuat, dan elemen tanah, apapun yang ditanam di dalam tanah akan bisa tumbuh. Apapun yang ada di dalam tanah akan meresap, dan apapun di dalam tanah ada juga hewan yang bisa hidup di dalam tanah. Jadi fleksibel seorang atau manusia yang berunsur elemen tanah. Dan kalau untuk elemen air, dikatakan kenapa elemen air? Air unsurnya selalu bergoyang. Tampak tenang, tapi belum tentu itu tenang. Kadang emosi yang tidak seimbang, nah itu air. Ya, mudah ikut arus apapun bentuknya. Kalau elemen tanah itu masuk di kategori ya, bisa kita bilang elemen tanah itu masuk di ada Capricorn, Taurus dan Virgo. Itu salah satu dari elemen tanah. Dan untuk elemen air di situ ada Pisces, Cancer dan Scorpio. Itu adalah elemen air, selalu berubah-ubah, selalu ikut arus ya, tidak seimbang, bahkan mudah terperdaya ya, tidak sulit ya. Kenapa? Air tampak tak dalam, kadang seperti dangkal ternyata dalam. Nah itu seperti itu air. Dan air susah ditebak. Air bisa berubah-ubah warna ya, bisa mau dia dirubah seperti sirup, atau mau dirubah untuk menjadi air alkohol yang bisa memabukkan ikan. Nah apapun bentuknya, tidak stabil ya. Dan kesulitan untuk elemen air itu tidak bisa jadi stabil gitu loh.
berubah-ubah, intinya berubah-ubah. Hari ini A, besok B, hari ini A, besok B. Nah, itu nggak punya inisiatif dalam diri itu. Dan kalau untuk elemen api, ya, elemen api adalah ada untuk Aries, ya, ada Leo juga, dan ada Sagittarius. Api sebenarnya yang sangat kuat elemen. Kenapa? Dia bisa menerangi sebuah kegelapan di dalam sebuah kehidupan. Lebih bisa memancarkan sebuah cahaya terang apabila dipakai untuk sebuah kebutuhan yang baik, api. Tetapi api juga bisa membuat sebuah bencana, ya, dalam arti ya bisa membakar dan menyakiti diri kita sendiri. Itu api. Terlalu banyak positifnya itu kurang. Kenapa? Terlalu banyak negatif thinking dan selalu berkuasa dan kuat, karena sebuah elemen api yang berkobar semangatnya melebihi dari yang lain dan merasa semuanya lebih kuat daripada apapun. Tetapi api selalu lupa di mana ada angin dan air, maka tidak berdaya untuk elemen api. Dan kita berbicara untuk elemen udara di sini, udara. Untuk elemen udara ini kita bilang, aduh, sama seperti air, lebay, ya. Lebay, dan kadang elemen udara ini menclok sana menclok sini, tidak terasa tapi ada, kan? Contohnya lu kate kalau pada lu kentut semua, ya kan, kagak ada orangnya tapi ada baunya, ya kan? Sama, itulah elemen udara yang tidak bisa ditebak. Dalam artian energinya seorang elemen udara itu bisa berubah-ubah. Udara dingin, udara panas, udara hangat, sama juga seperti api dan air. Tidak stabil, ya, tidak stabil. Dan juga elemen udara itu meliputi, ya, elemen udara Gemini, Aquarius, dan Libra. Ya, Gemini nggak salah ya, Gemini, Aquarius, dan Libra. Kenapa kalau dibilang berubah? Ya, terkadang mengikuti emosi yang terlalu tinggi. Seharusnya tidak mengikuti emosi terlalu tinggi. Harusnya dia mengikuti dan bisa membawa apapun. Tapi udara ya tidak bisa mengganggu gugat elemen tanah, tetapi bisa mengganggu elemen api, ya, elemen api bisa diganggu, ya, dan elemen air. Udara yang kencang bisa menggerakkan air. Nah, tapi bagaimana menggerakkan tanah? Oh, sulit sayang. Itulah tanah mempunyai tugas dari Tuhan sebagai pelengkap dari ketiga elemen itu. Berbahagialah kalian, ya. Orang-orang tanah itu orang-orang yang bijak rata-rata. Ya benar. Orang-orang yang bijak, orang-orang pemaaf, orang-orang yang tahu sebenarnya kalau dia dibawa ke arah yang benar jadi benar. Tapi kalau dibawa arah yang tidak benar, betul-betul tidak benar gitu loh. Tetapi masih mempunyai rasa iba, maaf yang begitu tinggi. Itu memang apa adanya seperti itu, karena ya diciptakan Tuhan seperti itu. Oke sayang, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk elemen yang termaktub di sini yang kita ingin kupas setelah Mamis bercerita sedikit tentang elemen, ya, biar kalian paham. Kita sebenarnya tidak terlalu amat membicarakan zodiak, lebih tepatnya membicarakan elemen itu lebih baik, karena itu unsurnya menyangkut semua dari ketiga zodiak biasa yang terpilih gitu loh, ya. Oke, kita mulai di sini untuk elemen yang berselingkuh atau yang diselingkuhi, bisa jadi.
Ya, kita lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Earth sign, elemen tanah, Capricorn. Elemen tanah, sebagian dari tanah ini kuat. Terkadang sedikit stres kalau mendapatkan berita mendadak. Dalam artian stres tidak begitu stres, tetapi berpikirnya secara stabil gitu loh. Stres, kaget sejenak, tapi stabil langsung. Kenapa? Elemen tanah seperti yang Mami ceritakan tadi ya, dia seimbang. Namun di sini kebanyakan dari elemen tanah, kalau misalkan sudah sedih sekali, happy sekali, mudah menutupi untuk sebuah kesedihan. Kalau dia bahagia ya, dia biasa-biasa saja. Atau dia lagi dapatkan lotre atau lagi dapat hadiah gede, nggak akan mungkin dia berhappy menunjukkan ke seantero dunia. Kalaupun dia tahu ini untuk ternyata yang merah, yang tersakiti ya, dalam artian ini untuk yang tersakiti ya, nanti dibahas dengan yang berselingkuh ya. Oke, ini yang tersakiti sayang ya. Jadi di sini apabila Capricorn atau kalian cari yang namanya elemen tanah, ada apa? Ada Taurus dan ada Virgo, elemen tanah ya. Bisa jadi kita berbicara elemennya di sini. Tetapi yang terpilih ada Capricorn di sini. Tetapi lagi Mami, ya enggak apa-apalah. Namun yang energi lain mengikutinya ada Taurus dan Virgo gitu. Pandai dan bijaksanalah kalian. Mengikuti hati. Kalau berpikir Capricorn memang bukan tergesa-gesa, lebih banyak khawatir, dan juga terkadang Capricorn ya, kalau mendengarkan sesuatu terkejut ataupun mendengarkan sebuah perselingkuhan untuk elemen tanah ya. Apabila elemen tanah ini mendengarkan sesuatu yang tidak baik ya, hanya dia dengarkan saja, oh begitu, oh yeah, oh go, oh no, oh doang. Mau baik mau jelek, oh yes. Aku sih yes katanya, mana kan gitu. Jadi ya terkejut hanya sebentar, tapi elemen tanah selalu mencari kebenaran sebelum menjudgment. Dan juga apabila elemen tanah berselingkuh, dia tidak mungkin tanpa sebab, ataupun dia akan mencari kenapa sampai sebab itu ada ya. Orangnya bijaksana dan selalu berpikir tegas ya. Sebagian dari orang-orang tanah banyak yang memimpin atau sebagai pemimpin, orang-orang yang mempunyai ketetapan hati dan orang-orang yang betul-betul saklek ya. Kalau sudah A ya A, nggak bisa B, nggak bisa C. Nah itu orang-orang tanah yang masuk di areal Capricorn. Kita lanjut, ada water sign Pisces. On the reverse, elemen air. Tapi ngomong-ngomong, Mami mau salam kopi hitam dulu sayang. Aduh, pantas saja. Salam kopi hitam. Aduh, kopinya ini tinggal detik-detik untuk sebuah detik-detik untuk sebuah enak-enaknya. Ini lagi pas enak-enaknya yang ini nih. Ya kan? Ini enak-enaknya ini. Ayo. Salam kopi hitam sayang. Walaupun tinggal sedikit, berkah itu sama. Mau besar mau kecil, kalau Tuhan mengizinkan, nikmatnya tanpa tara. Nikmatnya enggak bisa dihitung lagi sayang ya. Oke, salam kopi hitam. Minum dulu. Nikmat. Kalau gue mah bodo amat ya kan. Yang penting gue minum kopi. Mau kopinya mau gue taruh di gelas apanya mah, yang penting gue nikmat.
Ikan kalian aja kepingin menikmati kopi healing, tapi kan ada yang kesulitan. Mohon maaf sayangnya. Untuk kalian menunggu mami lagi nongkrongin pohon-pohon kopinya itu sambil di atas yang jemuran. Ngelihat dari jauh siapa yang masih dijemur sama Mas Kulin. Mau ngapain, mau mami bantuin ngangkat? Ngangkat apa? Ya ngangkat feminim lah, ngapain dijadiin kerupuk ya kan? Nggak zaman lagi jadi kerupuk ya kan, hari gini udah bisa, kita nggak perlu jadi kerupuk. Kenapa? Mending kita kemasin itu, Mas Kulinnya dikemasin. Kita lanjut. Water sign, elemen air, Pisces. Dikatakan di sini orang-orang elemen air seperti yang mami bicarakan tadi terlalu banyak pertimbangan. Ya, kalaupun elemen air dalam bersikap harusnya bisa seimbang dalam artian melihat kanan dan kiri itu secara adil. Kadang-kadang menutup mata seolah-olah tidak mau tahu, harusnya mau tahu agar tahu masalah ini bisa cepat selesai. Kalau kalian tidak mau tahu, bahkan tidak mau menganggap, sulit. Contohnya apabila kalian menerima pasangan kalian berselingkuh ataupun terjadi sesuatu konflik ya, dan hubungan kalian betul-betul complicated, harusnya kalian tuh melihat secara detail ada apa, kenapa, what happened. Tetapi elemen air kebanyakan hanya mencari jalan aman untuk diri ya, maupun yang disakiti atau yang tersakiti, karena elemen air itu selalu ikut arus. Orang ke kanan, ke kiri. Begitu udah jatuh baru ngomong, aduh kenapa gua ikut dia ya. Harusnya kan mempunyai ketegaran diri ya, mempunyai komitmen dalam diri. Terkadang komitmennya susah dipegang. Pahami kita dalam story ini bisa vice versa, bisa di kalian atau di pasangan kalian ya. Bijaksana sayang ya. Kembali lagi on the reverse, earth sign. Jadi kalau dia on the reverse ini ya, melakukan malah lebih kebalikannya. Tapi buat mami tidak ada on the reverse atau apapun, ini hanya kondisi yang sedikit yang berubah sedikit gitu loh. Tidak signifikan gitu loh. Earth sign, elemen udara, Aquarius. Beberapa dari kalian orang-orang Aquarius harusnya bisa bersikap. Dalam artian bersikap, di sini sebagian kalian ada yang diselingkuhi malah diam-diam aja karena kalian berselingkuh juga ya. Deal ya, dalam artian deal ya, kita harus relevan lah. Dan ada yang menyelingkuhi ternyata diselingkuhi lagi gitu loh, ketipu lagi gitu loh. Nah akhirnya ya, elemen udara tidak bisa dipegang apapun dan tidak mau disalahkan tapi mau menyalahkan. Harusnya introspeksi diri lebih tinggi tetapi tidak mau introspeksi diri. Bagaimana? Harusnya bisa berpikir secara bijak, apa yang diinginkan, apa yang tidak diinginkan. Kenapa orang begini sama saya, kenapa orang begitu sama saya. Enggak, mau bodo amat. Karena apa? Merasakan bahwa bisa berlari kemanapun aku suka gua. Karena elemen udara itu mau dibilang ikut arus sulit. Kalau air kan bisa ikut arus kemana, misalkan air terjun jatuhnya kemana atau larinya ke laut ya. Tapi udara bisa bergerak dengan sendiri dan nggak suka diatur, tapi mau mengatur. Bagaimana ceritanya ya? Inilah elemen udara. Dan kita lihat siapakah yang berselingkuh. Wow, Sagittarius. Yang dikatakan beberapa Sagittarius ini adalah elemen dari, kalau nggak salah Sagittarius elemen dari fire sign ya.
fire sign, ya, orang-orang api berselingkuh karena sesuatu yang menarik di hati Sagittarius, karena seorang Sagittarius terkadang kalau tidak diduluin kagak maunya diduluin gitu loh elemennya, ya. Elemen fire sign, api, berkobar-kobar tapi belum tentu. Karena apa? Seorang Sagittarius ini selalu menyimpan rasa, menyimpan suka, menyimpan apapun, tapi diam-diam marem, diam-diam nyucuk, diam-diam mateng kon. Wes, apa itu mateng kon? Diam-diam, wah, buset. Weh, itu bahasanya, ya. Kenapa seorang Sagittarius? Kenapa bentuk seorang Sagittarius, atau apakah ciri-ciri seorang Sagittarius kalau dia berselingkuh? Kita coba membuka. Dikatakan di sini, Sagittarius sangat filosofi dan suka berbicara tentang segala sesuatu. Tetapi jika pasangan Anda terus-menerus berbicara tentang hubungan Anda, maka akan berakhir. Ini adalah peringatan jika ia mengatakan, bagaimana jika hubungan kita berakhir, apapun yang terjadi, aku selalu menganggapmu, kamu adalah teman. Cara ini untuk meninggalkan kalian. Jadi kalau hubungan kalian itu sudah mulai rada-rada, ya, kalian kalau terlalu bicara dengan orang Sagittarius, gimana nih hubungan kita nih, mau dibawa kemana, ya kan? Mau dibawa ke mall atau mau dibawa ke pasar? Lu kate jalur trekman. Iya, kadang kalau misalkan kalian kepada Sagittarius terus-terusan berbicara tentang hubungan ini mau dibawa kemana, atau hubungan ini, atau Sagittarius sendiri berbicara tentang sebuah hubungan pada kalian, nah itu tanda-tanda Sagittarius sudah tidak nyaman. Sagittarius ya udah mau menyelesaikan, ya, ada sesuatu yang dia simpan. Bahkan peringatan buat kalian, kalau Sagittarius itu mau memutuskan sebuah hubungan itu bulet, muter sampai kemana-mana. Ujung-ujungnya dia cuma bilang, ya kita mungkin kalau terjadi apa-apa kita tidak bisa lagi bersama, ya mungkin kita anggap sebagai teman, saudara, apapun. Kalau ketemu di jalan mohon disapa, ya, atau bersalaman, lu katanya lebaran, ya kan? Itu cara Sagittarius meninggalkan kalian, ya, menganggap kalian a friend, konco, a bro, a bre. Nah ini, hati-hati kalau misalkan dalam hubungan Sagittarius yang berselingkuh, kalau sudah mencoba berbicara tentang sebuah hubungan, dipastikan itu adalah tanda-tanda sebuah peringatan untuk sebuah penyelesaian sebuah hubungan. Nah itu, ya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. The Hierophant. 5 pilihan. Tradisi kebijaksanaan menetapkan kebenaran, kemampuan iman, kewenangan agama, dan konservatif. Dikatakan di sini pilihan. Seorang Hierophant, ya, mempunyai beberapa tradisi, ya, yang terlalu ribet terkadang dibawa dalam sebuah hubungan. Bahkan kebijaksanaan pun ada, tetapi kebanyakan ingin menetap sebuah hubungan itu terasa tidak seimbang. Karena apa? Harusnya, ya, adanya sebuah kebenaran dan kemampuan di sini harusnya dilihat. Kenapa terjadinya sebuah masalah orang-orang yang harusnya mempunyai komitmen keras, ternyata ya percuma iman dan agama. Kalau kalian masih tidak bisa bijaksana dalam memberikan sebuah kebenaran, kalian takut membuktikan kalau kalian betul-betul bersalah, bahkan kalian lebih memilih hubungan ini dihancurkan daripada kalian untuk memberikan sebuah kebenaran terhadap pasangan kalian. Akhirnya kalian memilih, pilihan kalian untuk apa? Untuk elemen yang Mami sebutkan tadi, ya,
Bahkan untuk elemen Sagittarius ya memilih untuk jalan berselingkuh. Ada juga yang berselingkuh dari elemen tanah, air, dan udara. Ya, jatuhnya di Capricorn, di Pisces dan Aquarius. Itu bisa orang-orang yang disakiti atau orang-orang yang tersakiti. Mana saja kalian dilingkan, bahkan sebagian ada yang diceraikan untuk sebuah pilihan. Nah, ini ya. Lanjut on reverse 1 dan 3. Queen of Cups. Takdir untuk sebuah kerinduan, untuk sebuah kekecewaan. Pemeliharaan emosi, intuisi, dan kepekaan. Yang tadinya kalian tidak peka, bahkan kalian memelihara hati ini begitu percaya pada pasangan kalian. Ternyata ujung-ujungnya kalian akhirnya peka juga. Kalian yang tadinya harusnya memakai intuisi, ternyata tidak memakai intuisi untuk cinta ini. Akhirnya jatuhnya kecewa Pak takdir. Kenapa kalian harus diselingkuhi gitu loh. Dan kenapa kalian berselingkuh? Karena apa? Emosi. Kalian tidak bisa memelihara yang namanya sebuah komitmen. Harusnya bisa memakai intuisi, ya, tidak emosi. Harusnya peka dalam apa yang kalian mau dalam sebuah hubungan. Enggak, kalian enggak nganggap itu. Bagaimana ceritanya, ya kan? Hanya emosi, tidak pakai hati, tidak peka. Nah, ini 8 Eight of Wands, yang namanya harapan. Memerlukan inisiatif mengakhiri stagnasi, gerakan cepat, komunikasi, penjelajahan, dan cinta pada pandangan pertama. Kalau dibilang harapan, sebagian itu melakukan hubungan atau berselingkuh karena inisiatif. Memang mau gitu loh, bukan sekonyong-konyong atau memang sengaja. Enggak, maksudnya bukan tidak sengaja, tetapi memang sudah diniatin, bahkan sudah ada inisiatif dari diri sendiri. Bahkan sebagian merasa hubungan ini stuck. Kalian ingin mengakhiri stagnasi ya dengan cara berselingkuh. Bahkan kalian movingnya itu cepat, melakukan gerakan cepat ya. Bahkan komunikasi ya, komunikasi pun tidak baik karena on the reverse ini tadi. Komunikasi tidak baik ya kan. Kalian dibilang penjelajah, ya memang kalian penjelajah cinta. Dibilang cinta pada pandangan pertama, ya dulu iya. Sekarang pandangannya kabur sudah. Pertama aja bisa lihat. Jatuh cinta pada pandangan pertama, Cong. Maksudnya pertama doang lu jatuh cinta, sisanya kabur, udah nggak bisa lihat. Burem, ngeblur. Ngeliat kalian itu ngeblur, Cong. Akhirnya kalian mengakhiri karena stagnasi, ya. Itu betul-betul sebagian dari kalian mengakhiri hubungan itu harusnya cepat tapi lambat. Akhirnya harapan kalian tidak ada. Bingung dengan sebuah harapan, bahkan menjadi beban untuk sebuah hubungan ya. Ini ya, Andri berstadikan The Wheel of Fortune 10, yaitu sebuah takdir dari sebuah kehidupan yang baru. Perkembangan, kesempatan, perubahan, keberuntungan, mengambil resiko, kegelisahan, nasib, dan takdir. Jadi sebagian dari kalian ya mempunyai sebuah perkembangan yang betul-betul baik. Harusnya ya, hubungan ini harusnya bisa berkembang. Kembangnya kembang apa? Kita ngomongin kembang lagi ya. Tergantung. Bahkan kalian melakukan sebuah perselingkuhan itu karena ada kesempatan, ada kemauan. Nah ini, dan ada peruntungan, nasib. Nah, bahkan kalian mengambil resiko untuk melakukan itu semua. Sebagian juga gelisah atas sebuah tindakan, yaitu perselingkuhan ini bisa ketahuan apa enggak. Kalau ketahuan ngomongnya apa? Wah, ini udah takdir gua ketahuan.
Itu namanya DL apa, derita lu. Ini karena adanya kesempatan. Ya, sebagian dari kalian ingin berubah. Mencari apa? Peruntungan nasib. Akhirnya kalian mengambil resiko untuk meninggalkan pasangan kalian. Bahkan kalian gelisah dengan nasib kalian. Nasib kalian ini seperti apa? Ujung-ujungnya kalian bilang ini sebuah takdir. Takdir dari sebuah kehidupan. Oh ya sebentar. Iya dari tadi lu mandi. Aduh, ternyata terang. Tadi ada paket. Siap. Oke, ya. Takdir untuk sebuah kehidupan yang baru, ternyata kalian hanya mencari sebuah peruntungan hidup untuk bahagia. Aduh, bagaimana dong itu? Kembali lagi, ada yang ketinggalan ini satu. Oke, kita kembali. Oke, kita klarifikasi. Dikatakan di sini ada harapan untuk sebuah hubungan ini bisa diperjuangkan. Ya, ternyata sulit. Dari awal pun satu persatu diusahakan, mana bisa kalian berjuang sendiri, bahkan mencari nafkah sendiri, mencari makan sendiri. Bagaimana ceritanya? Jadi di sini dikatakan harapan untuk sebuah tujuan, dalam artian berjuang kalian, bahwa bagaimana kalian membiayain hidup kalian sendiri yang mana bisa. Bahkan sebagian merasa tertekan ya untuk sebuah kehidupan bersama. Harusnya kalian ini bisa membuat sebuah harapan bersama-sama, mengukir bersama-sama, berusaha bersama-sama, bahagia bersama-sama. Bagaimana kalian ingin mendapatkan sebuah peruntungan hidup? Kalau kalian ingin sebuah kebahagiaan, sebuah nasib yang baik, harusnya kalian bersama. Tapi kalian menginginkan peruntungan itu di luar sana. Karena kalian merasa hubungan ini tidak ada untungnya. Kalian tidak dianggap. Bahkan kalian dianggap sia-sia. Kalian dianggap tidak beruntung. Kalian dianggap membawa sial. Kalian dianggap sama pasangan kalian percuma. Hidup gua sengsara sama lu. Gua hidup sama lu jadi babak belur. Kagak ada bahagianya gua sama lu. Itu. Arti kata banyak. Banyaknya apa? Banyak menderita. Gua hidup sama lu. Woy. Ada yang dengan sopan berkata, mohon maaf ya, kayaknya saya dengan kamu, mohon maaf ya. Sebenarnya gue mau ngomong, gue bingung. Ya ngomong aja, kenapa? Gue udah muak sama lu. Gitu doang. Ngeflat, tapi sakitnya tuh sampai pisau aja kagak berasa sama lu. Itu. Bagaimana ceritanya? Iya kan? Kalian dianggap sama pasangan kalian udah kayak butiran ringso, kena air itu kan, iya kan? Lewat udah tinggal busanya doang. Dipencet kayak gini kagak ada airnya malah jelek. Nah, itu. Kalian dianggap butiran apa? Ketumbar. Yang kalau ditaruh di sini bisa kemana-mana tuh, jalan-jalan tuh. Kecil dong mami, butiran ketumbar. Ya daripada kalian masih untung butiran ketumbar. Kalau kalian dianggap butiran upil, abis lu diginiin lu ditendang, tending. Nah itu. Butiran upil tuh. Kalian dianggap cuma sekecil upil yang tidak ada artinya. Itu. Dianggap oleh pasangan kalian seperti itu. Tidak ada guna. Ini. Hidup bersama kalian itu tidak ada untungnya. Itu loh bahasanya. Buset dah. Hidup sama kalian itu, pasangan kalian tuh bilang gak ada bahagianya, gak ada untungnya, gak ada rezekinya. Nah itu loh. Terlalu bahasa yang dipakai betul-betul. Dan perselingkuhan ini terjadi ya
Kenapa? Karena sebuah hati yang merasa tersakiti, ya, sebagian dari kalian yang tidak dianggap nih, ya kan, kita berbicaranya global ya, kadang kita ke pasangan kalian, kadang ke kalian ya, kita tidak berbicara feminim, maskulin atau karmik, tapi lebih tepatnya kepada energi kalian dan pasangan kalian ya, biar kagak bingung kalian. Dan di sini kalian yang tersakiti ini merasa beban batin yang begitu kuat, bahkan betul-betul sakit hati. Namun yang menyakiti hati kalian, yang berselingkuh ini kayaknya nggak ada beban, mah cuek aja, merasa nggak sakit hati, merasa biasa saja. Bahkan untuk sebuah perubahan dari sebuah hubungan ini ya nggak ada beban. Sudah ngata-ngatain kalian, ya pergi pun tak ada beban. Tidak merasa sesuatu apa yang telah terjadi itu menjadi beban atas sebuah perselingkuhan. Karena apa? Tujuan yang diinginkan itu bukan sebuah tujuan yang baik, malah tujuan yang diinginkan dari seorang manusia yang melakukan pengkhianatan adalah mengendingkan hubungan. Bahkan hubungan ini udah mati, yang ada sakit hati, ujung-ujungnya beban batin. Tapi mereka tidak peduli dengan batin kalian yang sakit hati. Akhirnya kalian yang sakit hati ini ingin adanya sebuah perubahan dalam hidup, mencoba kuat dari hubungan yang sudah hancur, yaitu apa? Keluar dari beban batin yang begitu kuat dan mulai mencoba untuk sebuah perubahan sedikit demi sedikit ini. Dan dikatakan di sini, sebagian pilihan dari sebuah perselingkuhan, kalian sedih. Pasangan kalian berselingkuh, kalian sedih karena kalian tidak dianggap, bahkan sebagian merasakan dunia yang harus kalian bagi, dunia yang kalian anggap begitu indahnya. Kalian hanya berdua, yang lainnya udah kalian usir semua. Boro-boro ngontrak, ngekos aja kagak dikasih kita tempat. Ya, ini. Bagaimana kalian bisa berpikir untuk memilih hidup? Dalam artian kalian penyesalan cinta karena apa? Jarak dan tempat dan waktu. Dan sebagian kalian yang menyakiti, bahkan yang berselingkuh pun juga sekarang ada beberapa, tidak semua ya, yang ada beberapa mah tidak merasa beban batin perselingkuhan ini terjadi. Sebagian dari yang berselingkuh beban penyesalan, bahkan menyesal sudah jauh dari kalian, pergi dari kalian dan berpisah jauh dari kalian. Penyesalan cinta sebagian ya. Jadi bijaksana dalam mendengarkan story mami. Yang sudah tahu alur cerita dari story mami, kalian pasti pandai. Kalau yang baru pasti akan bingung, ini mami cerita apa, kok ribet kali, kok jelimet kali. Karena apa? Kalian tidak fokus, tidak mendengarkan story ceritanya. Seperti kita menonton TV, kalian harus melihat alur ceritanya. Kalau kalian baru-baru datang, ceritanya apa sih ini? Nah, pasti akan bingung. Tidak akan paham dan tidak akan mengerti, itu sudah pasti. Ya. Dan di sini dikatakan dari universe, apapun yang dibagi, apapun yang kalian lakukan sebuah ketidakadilan, bahkan kalian hanya mementingkan diri sendiri, dipastikan hanya karma yang sedang menunggu kalian. Kenapa? Karena kehancuran ini dibuat untuk sebuah kebersamaan, bahkan meninggalkan kebersamaan. Akhirnya stres. Namun Tuhan berkata lain sekarang, sayang. Mohon maaf. Dari sebuah ini,
disatukan. Kita mulai menyatukan, biar kalian paham ceritanya ya. Dari kondisi yang tadinya merasa kalian tidak dianggap atau kalian dianggap membawa sial, tidak punya hasrat lagi, malah tidak membawa peruntungan ya. Akhirnya kalian pergi karena merasa beban batin terhadap kalian ya. Dan di sini akhirnya sakit hati. Beberapa dari pasangan kalian yang sudah meninggalkan kalian karena merasa kalian tidak mempunyai rezeki, hidup dengan kalian gak ada untungnya. Perang batin ingin dihentikan. Karena apa? Sakit hati yang dia rasakan, sakit hati yang mereka rasakan, betul-betul mereka merasa bersalah sampai sekarang pun. Bersalah, bahkan ingin berubah ya. Bahkan ingin berubah untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan yang tidak bisa didapatkan, walaupun mereka bersama orang lain pun tidak bahagia. Makanya adanya penyesalan. Kenapa sampai berpisah dengan kalian begitu jauh dengan jarak? Akhirnya penyesalan, tinggal penyesalan kata semesta. Karena apa? Kalian membagi cinta, kalian membagi hati dengan orang lain. Akhirnya apa? Karma yang tidak bisa dihentikan. Bahkan ini lagi on the way kepada diri kalian yang berselingkuh dan membagi cinta. Karena apa? Kehancuran. Apapun yang kalian lakukan, walaupun kalian bilang saya sudah bertobat, tetap saja kehancuran akan tetap berjalan. Karena apa? Kalian memicu apa? Ini loh, seperti bom waktu yang kalian picu. Kalian mengaktifkan bom waktu ini. Hancur. Karmanya on the reverse, bukan tidak berjalan karena on the reverse. Tetapi kehancuran ini masih belum waktunya untuk diledakkan lebih besar lagi. Jadi dicicil karma tersebut. Bahkan sekarang yang namanya penyesalan cinta itu adalah sedih untuk sebuah kerinduan dari sebuah rekonsiliasi. Ingin kembali kepada kalian. Karena apa? Malu. On the reverse, malu. Karena meninggalkan kalian, merasa kalian sudah bosan, kalian membosankan. Kalian ditinggalkan karena kalian tidak dianggap, kalian ditinggalkan karena dianggap bawa sial, tidak berezekian, tidak membawa manfaat, apapun bentuknya sebuah kejelekan. Bahkan kalian dianggap terlalu mengekang. Ya. Ya, akhirnya disadari. Bahkan di luar sana pun lebih stres daripada yang dia pikirkan. Sebagian merasa dari sebuah kehancuran ini ya, bagaimana cara pelepasan untuk sebuah rekonsiliasi ini, berpikir. Kenapa? Dari sebuah kehancuran ini kan karma dipicu nih. Karma dipicu. Akhirnya yang terpikir oleh pasangan kalian sekarang hanya berpikir anak-anak dan sebagian yang punya anak ya. Berpikir untuk bisa kembali kepada kalian bagaimana caranya. Karena apa? Merasa sulit untuk terhubung atau untuk berkomunikasi apapun bentuknya. Untuk rekonsiliasi ini sulit gitu loh. Makanya berpikirnya panjang lebar. Dan dikatakan lagi di sini adalah kalian belum baik. Sebagian, dalam artian belum baik ya, perasaan kalian dari sebuah perselingkuhan itu ada merasakan apakah saya kurang baik untuk kamu, apakah saya tidak baik. Kayak ini energi Virgo juga merasa apakah saya ini kurang baik gitu loh. Prosperity lie ahead on reverse Taurus ya. Dalam artian harusnya kalian sudah tidak lagi bermain dalam sebuah kebohongan, tapi sebagian sudah mulai menjujurkan bahwa perselingkuhan ini tidak membawa efek yang baik, bahkan kehancuran sana sini. Dan sebagian conclusion are within reach. Jadi sebagian sudah mulai merasakan ya, kebohongan ini lambat laun terpecahkan, bahkan takdir kehidupan dari sebuah perselingkuhan itu terbuka.
A time for healing, waktunya healing, tapi sebagian dari kalian gak ada yang healing. Bahkan takut kalau healing, jatuh-jatuhnya jadi feeling. Ujung-ujungnya cari piring. Terakhir jadi pening. Ini pening, kenapa? A personal issue resolution. Masalah pribadi, ya. Terlalu banyak personal issue. Gosip-gosip, rumor-rumor tentang kalian berselingkuh. Kalian merasa memainkan mentality victim sebagai korban, tapi keciduk. Akhirnya orang tahu yang berselingkuh itu siapa. Bahkan yang melakukan perselingkuhan atau melakukan kesalahan itu siapa. Perselingkuhan banyak cerita, bukan perselingkuhan hanya kepada orang ketiga, apapun bentuknya. Namanya sebuah pengkhianat tetap pengkhianatan, apapun bentuknya. Itu sama saja dengan perselingkuhan, yaitu berkhianat kepada diri sendiri, ya, membohongi diri sendiri, apalagi membohongi pasangan, dalam artian seperti itu, ya. Lanjut, it's time to take action. Seharusnya kalian sudah bergerak dan beraksi untuk sebuah kejujuran, tapi kalian tidak mau menjujurkan, bahkan takut, tidak mau beraksi untuk sebuah kebenaran. Akhirnya mendatangkan adjustment are required. Dan keputusan Tuhan sudah ditentukan buat kalian yang berselingkuh, yang melakukan perselingkuhan dan pengkhianatan, apapun bentuk story-nya, yaitu sebuah kebohongan dari sebuah hubungan yang dicenderai dan disakiti, ya akan dapatnya karma. Dan perjalanan cintanya dilihat, pay attention, ya. Kenapa berselingkuh? Karena kalian tidak pernah memberikan perhatian satu sama lain. Harusnya kalian saling memperhatikan. Sebagian tidak percaya karena apa? Terlalu banyak bohong, bahkan selalu bermain di belakang. Ya. Sorry sayang. Dan dikatakan beberapa dari kalian itu adalah soulmate. Ya. Pasangan kalian yang berselingkuh, ya, itu adalah soulmate kalian sebenarnya. Kenapa? Kalau dikatakan soulmate memang bisa menjadi karmik. Jadi pasangan kalian itu yang tadinya soulmate itu sekarang menjadi karmik karena berselingkuh. Dan tidak ada yang namanya heart to heart conversation. Secara jujur berbicara dari hati ke hati kagak ada pernah. Harusnya berbicara dari hati ke hati. Yang ada apa? Ketergantungan dengan sesuatu. Mungkin saja pasangan kalian tergantung dengan sebuah birahi, ada tergantungan dengan drug, ada ketergantungan dengan alkohol, ada bekerja, apapun bentuknya. Namanya addiction, ketergantungan yang menginjeksi diri, ibaratnya seperti orang diinjek, setiap hari diinjek. Kalau nggak gitu nggak enak gitu loh. Itu akhirnya ketergantungan dengan hal tersebut, ya. Dan dikatakan free yourself. Harusnya kalian membebaskan diri kalian, ya, yang kalau memang sudah energi toksik tidak perlu dipertahankan. Kenapa? Karena tidak akan mungkin mendapatkan sebuah effort yang baik. Tapi di mana kalian saling menyesali untuk sebuah perbuatan, maka forgiving and learning, memaafkan dan belajar. Tetapi boro-boro mau memaafkan, nggak ada ceritanya maling mau teriak maling, ya. Udah ketahuan dan keciduk masih juga kita yang disalahkan, apapun bentuknya, ya. Harusnya belajar dari sebuah pengalaman di masa lalu. Belajarlah, jangan taunya ngedumel kata semesta. Berilah maaf dan belajarlah. Kalau pasangan kalian tidak mau meminta maaf, lupakan. Serahkanlah kepada Allah. Biar Allah yang menuntun untuk sebuah maaf dari sebuah pasangan yang mengkhianati kalian. Karena apa? Efeknya sangat akurat dan cepat. Tergantung karmanya yang akan diterima. Nah itu. Tapi ada tapinya, kalian harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya susah. Jangan berharap pada semesta, ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi, fire sign, ada elemen api, yaitu Leo,
kembali lagi ada elemen api, di mana beberapa orang-orang elemen api yang betul-betul mempunyai hati yang keras ya, susah untuk beradaptasi kadang-kadang ya. Leo, elemen api tidak, kadang baik, kadang buruk ya, berubah-ubah. Kadang panas, kadang dingin, kadang bergairah, kadang enggak ya, sulit karena berubah-ubah energinya. Kadang bisa baik, kadang bisa nggak baik. Nah itu gimana ceritanya seperti itu. Kadang harusnya kalian merasa sakit hati, iya sakit hati, tapi harusnya kalian bisa menelaah baik buruknya, jangan mementingkan diri sendiri ya. Elemen water sign Cancer, elemen air ya, on the reverse. Sebagian dari kalian merasa sudah menyesal apapun bentuk sebuah perselingkuhan, apapun yang sudah ketahuan atau terciduk, kalian akhirnya belajar dari sebuah hati ya. Dan dikatakan di sini bahwa kondisi betul-betul tidak sanggup menerima, tetapi akhirnya karena air terkadang keruh, kadang bening. Air yang keruh bisa jadi bening. Airnya bisa beradaptasi dengan kondisi yang betul-betul hancur. Tadinya nggak bisa. Seorang Cancer ini susah gampang. Karena apa? Beradaptasi dengan orang juga susah. Kalau nggak sejalan nggak akan mampu berteman dengan Cancer ini. Orangnya dingin, terus kaku, sulit. Kalau nggak sejalan sama orang-orang Cancer ini, sehabitatnya juga susah ya. Overthinkingnya juga tinggi, wah repot. Tapi ya memang begitulah Cancer. On river kembali, fire sign Sagittarius, elemen Sagittarius. Yang berselingkuh tadi Sagittarius ya, ini Sagittarius elemen api ya. Jadi sebagian dari Sagittarius pun ada yang merasakan sebuah perselingkuhan ini ternyata tidak membawa efek. Bahkan sebagian juga menyadari ya, menyadari apa? Ternyata selama ini juga diselingkuhi juga gitu. Bahkan membuat sebuah keputusan yang salah dari sebuah keputusan. Menyatakan ingin bahagia, ternyata tidak bahagia-bahagia amat. Setelah merasakan mengendingkan sebuah hubungan, akhirnya ternyata apa? Hubungan yang dipilih tidak membuat bahagia. Sedih juga gitu. Babak belur juga dari sebuah keputusan yang diambil ya. Fire sign, elemen api kembali Aries. Dikatakan di sini betul-betul stres. Sebagian dari kalian trauma masa lalu karena apa? Ada yang sebagian ya sudah berkorban berjuang untuk sebuah hati, untuk sebuah jiwa. Ternyata tidak dianggap, diputuskan secara sepihak juga. Bahkan sebagian yang berselingkuh pun tanpa melihat sebuah pasangannya sakit hati apa tidak. Bahkan sebagian orang-orang fire sign ini nggak pernah care. Harusnya care, tapi feelingnya itu nggak dapet sama pasangan gitu. Dalam artian pasangan lu mau sakit kek, mau seperti apa ya nggak mau tahu gitu loh, dalam artian. Earth sign, elemen tanah, yaitu Virgo. Sebagian dari Virgo, orang-orang yang berpikiran relatif yang seperti logika dan perasaan. Jadi 50-50 bermainnya. Dan dikatakan orang-orang Virgo di sini kebanyakan pemaaf dan juga overthinking dan protektif. Kenapa? Dalam sebuah tindakan, Virgo lebih mengarah dari sebuah fakta dan kenyataan. Ya, tidak akan melakukan sebuah perselingkuhan kalau tidak ada sebuah sebab dan akibat. Itu. Kalau tidak akan mungkin. Dan kesetiaan seorang Virgo memang rata-rata protektif banget. Banyak orang Virgo yang cemburu, memang pecemburuan, tapi secara berdasarkan fakta gitu loh. Kalau kalian melakukan segala sesuatu ya tanpa segan-segan,
Virgo. Orangnya baik hati, ramah, dan juga suka beradaptasi dengan cepat, ya, tidak pelit, baik ibaratnya. Dan kita mau lihat yang berselingkuh. Siapakah yang berselingkuh? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Gemini, ada Scorpio, Pisces kembali, Capricorn on the reverse, Taurus. Oke, kita mulai dari Gemini. Gemini, bisa lihat kah sayang? Oke, kita lanjut. Gemini, dia akan aneh dengan ponselnya. Dia tidak akan meninggalkan ponselnya sedikit pun. Bila Anda bertanya, akan panik. Daftar panggilan akan kosong dan password akan ganti berulang-ulang kali, banyak sekali dengan alasan. Jadi seorang Gemini ini kalau keciduk kaget, selalu mengganti password. Kalau bisa handphone dibawa kemana-mana, ya kan? Tidur di bawah, mandi di bawah, apapun dibawa selalu, ya. Bahkan selalu menghapus apapun yang terekam di dalam percakapan sebuah kondisi, ya. Lanjut. Scorpio. Kenapa Scorpio berselingkuh? Sangat sensual dan menyukai seksualitas dan birahi. Orang-orang Scorpio sangat seksual, ya. Jadi sebagian orang Scorpio tuh merasa seksi, ada yang juga seksual gitu loh, ya. Dan menyukai seksualitas dan birahi. Sebagian suka seksualitas dan birahi. Selalu melihat secara fisik. Orang-orang Scorpio melihat secara fisik, orang ini baik, orang ini tidak baik, orang ini cantik atau jelek, atau ganteng atau tidak. Nah itu. Setia namun labil. Orang-orang Scorpio itu setia tetapi labil. Labil dalam artian ya kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak. Labil dalam sebuah komitmen. Jadi ya kadang setia dengan komitmen, kadang nggak setia, suka-suka dia, suka-suka Scorpio, ya. Jika kamu menemukan ID baru, email baru bahwa ia ingin curhat dan selalu mencari perhatian orang lain saja. Jadi sebagian dari orang-orang Scorpio, ya, apabila melakukan perselingkuhan akan mengganti ID baru, email baru, apapun dari sosial medianya akan diganti. Bahkan sebagian orang-orang Scorpio sukanya bercurhat sana sini tentang hati, tentang cerita, apapun tentang pasangan, selalu bercurhat sana sini karena ingin diperhatikan, ingin mendapat perhatian, intinya ingin diperhatikan, ya. Dan selalu rahasia dan bermain di belakang tanpa kamu ketahui. Orang-orang Scorpio selalu rahasia, ya, menyimpan rahasia terlalu erat, ya, bahkan suka bermain di belakang, ya, karena memang nggak mau ketahuan. Jadi orang-orang Scorpio sukanya main di belakang, nggak suka main di depan, tidak gentleman, dan selalu merahasiakan apapun dirahasiakan untuk tidak bisa ketahuan. Banyak akal dalam artian seperti itu, banyak akalnya, ya. Kita lanjut. Pisces. Buat kalangan seorang Pisces biasanya tidak terlalu egois. Jika selingkuh, dia akan melakukan perawatan yang ekstra dan akan menggunakan pakaian yang sangat keren atau pakaian yang seksi. Jadi sebagian dari kalian seorang Pisces, ya, kalangan Pisces ini tidak terlalu ego sebenarnya. Kalau dia berselingkuh, ya, lihat-lihat, ya, orang-orang Pisces, pasangan kalian, ya, kalau dia melakukan hubungan dengan orang lain, berselingkuh, kalau dia mulai berdandan, mulai mengganti bajunya, mulai ganti style, mulai skincare, apapun, ya kan, mulai cari glowing muka, cari minyak di pasar yang mana yang bagus biar mengkilat, ya kan. Bahkan sebagian ada yang ikut nge-gym, ya kan.
Nah, biar six pack, ya kan, tahu-taunya tetap aja jadi one pack. Boro-boro jadi six pack, ya kan. Nah, itu yang terjadi, sayang. Ya, sebagian dari kalian ada yang menggunakan pakaian seksi, ya, pakaian yang keren, yang biasanya kagak pernah. Nah, itu sayangku. Kita lanjut. Capricorn on the reverse. Tiba-tiba bisa memberikan hal-hal yang paling romantis saat itu. Anda harus waspada. Tiba-tiba memberikan hal paling romantis, ya. Jadi kalau kalian dikasih bunga, ya kan, wah, kalian harus hati-hati. Kalau dikasih bunga deposito ya happy, ya kan. Kalau dikasih bunga bangkai ya mau, aduh, mohon maaf. Jadi kalian harus waspada kalau seorang Capricorn, ya, tiba-tiba menyelidiki atau mencari tahu, ya, semua orang kenapa kerjanya pulang larut atau sibuk sesuatu, entah kenapa, apalah, ya, selalu menceritakan bahwa ya saya terlalu banyak kerja sehingga pulang larut apapun bentuknya. Wah, ini sebagian sadar, ya, kalau itu sudah nggak mempan lagi, makanya on the reverse. Jadi alasan untuk pulang larut apapun bentuknya, ya, udah nggak mempan. Jadi seorang Capricorn kalau ingin berselingkuh selalu memberikan hadiah. Hati-hati memberikan hadiah, bahkan selalu alasan dengan berbagai alasan yang menyangkut sebuah pekerjaan atau sebuah kesibukan yang sedang dilakukan. Taurus, cenderung setia, bukan tipe curang. Seorang Taurus sebenarnya cenderung setia, bukan seorang tipe curang. Tapi jika selingkuh, dia akan merasa bersalah dan Taurus akan banyak bicara. Jadi kalau dia selingkuh tuh, seorang Taurus tuh betul-betul merasa bersalah banget gitu loh orangnya. Bahkan kalau dia berselingkuh akan menutupi jejaknya dengan cerita yang rumit, berkelok-kelok, berputar-putar tentang di mana dia, sedang sama siapa, berada di mana. Nggak usah ditanya, akan jelasin sendiri panjang lebar. Tapi misalnya ditanya, kamu dari mana? Aku dari pasar. Tadi pasar lewat kan ada turunan, terus mau lewat ada simpang 4 tuh, nggak taunya ada gardu pos di situ. Tahu-tahu di situ ada paret tuh, ya kan? Kecelobok di paret situ. Akhirnya gue naik, gue ditolong, panjang ceritanya. Ya itulah seorang Taurus, muter-muter ceritanya. Ya, kalau sudah ketahuan tentang sebuah perselingkuhan. On the reverse, Six of Pentacles, sebuah kesabaran. Ya, hadiah tak terduga membantu orang lain, bantuan membagi, pemberian dan menerima. Sebagian tidak mau memberi, bahkan tidak mau menerima bantuan, dan tidak pernah mau sabar untuk sebuah barokah dari Tuhan. Makanya kalian berselingkuh karena merasa pasangan kalian tidak membawa barokah, ya, tidak pernah membantu orang lain. Bahkan sebagian dari kalian, pasangan kalian betul-betul cuek. Kalian sendiri yang berjuang dan bekerja keras kadang, bahkan tidak ada bantuan sedikit pun apapun dalam kehidupan kalian. Walaupun kalian di ghosting, kalian ditinggalkan, kalian tidak dianggap, bahkan kalian tidak pernah dianggap pasangan. Walaupun pasangan kalian itu betul-betul membuat sebuah komitmen secara legal di mata Tuhan dan di mata negara, yaitu sebuah pernikahan. Kalian tidak dianggap. Kalian banyak dianggap sampah, dianggap keset, dianggap tisu toilet. Ya. Bahkan sebagian dari kalian juga sudah tidak mau memberi ataupun menerima, 50-50. Dan sebagian dari kalian sudah tidak mau bersabar lagi. Ya, sudah tidak ada lagi yang namanya membagi gitu. Sebagian dari kalian sadar untuk sebuah perselingkuhan ini nggak akan mendapatkan hadiah apa-apa kecuali karma, ya, gitu ya. The Hermit 9, yaitu kebahagiaan, kemakmuran dan kesejahteraan. Penemuan hati, meditasi, kontemplasi, pencerahan diri sendiri.
sebagian dari kalian yang berselingkuh ingin mencari jati diri. Cari jati dirinya di mana? Di Gunung Jati, iya kan? Gak bisa lah. Sebagian dari kalian tidak pernah introspeksi diri, tidak pernah berubah, tidak pernah mencari pencerahan tentang diri sendiri, terlalu ego, terlalu sombong, terlalu congkak, terlalu apatis, menganggap dirinya lebih tinggi daripada apapun. Mentality victim ini sulit karena apa? Tidak mau berubah. Ya. 5. Five of Pentacle on reverse. Maghrib sayang ya. Kita jadi nonton ya. Mohon maaf ya kalau anak-anakku lagi berdiskusi. Aduh, menghilangkan konsentrasi saja. Ya, pilihan Five of Pentacles. Ya, kurangnya iman, keputusasaan, kesepian, kesulitan, kemiskinan, dan kehilangan. Beberapa dari kalian ya yang melakukan perselingkuhan dalam artian tidak ada keimanan, ya kurang iman lah. Di mana-mana orang berselingkuh emang harus dengan iman yang baik. Iman yang baik apapun namanya tergoda ya tetap aja namanya tidak baik ya. Itu yang harus dipahami ya. Dan di sini kalian, beberapa dari kalian tuh putus asa dalam sebuah tindakan, yaitu pilihan yang tidak tepat ya. Sebagian dari kalian merasa kesepian dari sebuah perselingkuhan. Akhirnya kalian merasa kesepian karena pasangan kalian berselingkuh. Nah, seperti itu. Dan akhirnya yang berselingkuh juga mengalami kesulitan. Bahkan ada yang mengalami kemiskinan, keterpurukan, bahkan ada yang kehilangan. Hati-hati, ada yang kemalingan juga. Yang namanya kehilangan banyak. Apapun bentuk kehilangan ya, karena pilihan. Sebagian dari kehilangan dari pasangan, ada yang kehilangan sesuatu barang, apapun bentuknya kehilangan. Four of Swords, sebuah kekecewaan on the reverse, waktu untuk mengevaluasi, pengambilan kembali, istirahat, meditasi, dan melepaskan. Sebagian dari kalian rasa kecewa, ya, kecewa karena sudah melepaskan pasangan kalian karena sebuah perselingkuhan, dan sebagian ingin meditasi, tetapi sulit. Bahkan sebagian mengevaluasi tentang sebuah hubungan ini kenapa terjadi seperti itu. Bahkan sebagian ingin mengembalikan tetapi bingung caranya bagaimana untuk mengembalikan hubungan ini menjadi baik. Bahkan mengevaluasi kembali terhadap hubungan yang hancur. Akhirnya ujung-ujungnya kecewa. Ya mohon maaf ya. mohon maaf coy. Dan dikatakan sebuah tujuan yang kalian inginkan itu tidak tercapai. Karena apa? Sebuah perselingkuhan itu pasti adanya sebuah keserakahan dalam sebuah hubungan, yaitu tujuan yang tidak baik. Ya, sebuah tujuan tidak baik mana ada membawa kebahagiaan, yang ada babak belur. Sebuah cinta, kebahagiaan untuk sebuah awal yang baru dimusnahkan hanya karena sebuah perselingkuhan. Akhirnya tujuan untuk kebahagiaan secara materi pun pupus. Kalian menghilangkan yang namanya harga diri ya. Harga diri kalian sudah tidak ada. Karena apa? Sebuah perselingkuhan itu nggak ada punya harga diri. Bahagia pun tidak ada. Kebahagiaan semu, walaupun dibilang mencari kebahagiaan dengan berselingkuh, nggak ada. Yang ada juga hancur. Cinta yang tidak bisa dinikmati karena sebuah ambisi. Akhirnya kalian merasa terteror untuk sebuah kebahagiaan tidak bisa didapatkan, ingin keluar dari sebuah hasrat yang selama ini hanya tergoda dari sebuah cinta, ya cinta tidak baik. Bingung karena sebuah cinta yang dicintai hanya sebuah ilusi dari sebuah godaan, yaitu triparty. Hidup sulit karena apa? Kerjasama dari sebuah hubungan yang kalian cenderai dengan tergoda, the lover ya, penyesalan dari sebuah hubungan, yaitu penyesalan dari sebuah hubungan triparty ini tidak membawa dampak, bahkan kekecewaan. Untuk keluar dari hubungan siklus seperti itu sulit karena sudah kecemplung, mau naik lagi bingung ya. Dan sebagian mempunyai ketegasan dalam diri tetapi masih setengah-setengah. Karena apa?
Apa yang diambil dari sebuah tindakan, yaitu sebuah perselingkuhan, ini membawa efek dan dampak buruk pada yang namanya materi. Sebagian dunianya hilang, kebahagiaan hilang. Ya, keputusan yang diambil salah. Karena keputusan secara sepihak hanya mementingkan diri sendiri untuk sebuah perjalanan yang dianggap ini bisa membawa kebahagiaan, menghancurkan komitmen dari sebuah impian yang semu, bahkan bermain drama dalam sebuah komitmen untuk mendapatkan kebahagiaan. Gak ada katanya semesta. Mau bahagia seperti apa komitmen yang kalian hancurkan dari sebuah drama? Ini mimpi untuk sebagai seorang yang mempunyai kehidupan yang bahagia seperti star, mendapatkan kedamaian bahkan keseimbangan hidup. Nggak ada coy, mohon maaf ya, katanya semesta. Kesulitan tetap berjalan sesuai dengan tindakan dan sebuah drama yang diperankan, dan akhirnya yang diinginkan adalah energi Libra, ya, new romantic circle begin. Adanya sebuah keadilan untuk sebuah hubungan ini bisa berjalan dengan baik lagi. Kalian menginginkan pasangan kalian yang meninggalkan kalian atas perselingkuhan, ingin adanya sebuah pengembalian dalam sebuah hubungan. Tetapi bagaimana semesta bilang, kalian tidak pernah mau berubah, tidak pernah mau memeditasi atau introspeksi diri, nggak bakalan bisa berhasil. Bahkan yang dikatakan di sini, work through your fear, Scorpio. Bagaimana hubungan ini bisa berjalan kalau terlalu banyak manipulasi dan kebohongan? Saling menipu, gak akan bisa berjalan. The answer you need are coming, Gemini. Bagaimana? Apa yang kalian ingin pertanyakan bahwa jawaban ini bisa dijawab oleh Tuhan? Gak bisa, karena sebagian dari kalian bermuka dua. Balance spiritually dan practically, Pisces kembali lagi, ya. Di sini yang timbul Scorpio, Gemini, ya, orang-orang yang bermain dalam sebuah perselingkuhan. Pisces, ya, Pisces kembali, Libra, ya, itulah orang-orangnya. Karena apa? Antara spiritual dan prakteknya itu nggak sama. Ngomong secara agama tapi berselingkuh, gimana ceritanya? Praktek sama tindakan itu nggak sama, jadi bohong aja. Tidak mungkin kalian bisa berjalan hubungan kalau satu sama lain tidak pernah menunjukkan rasa kasih, rasa cinta pada pasangan. Akhirnya sebagian dari kalian bermasalah dengan finansial dan karir yang ditinggalkan juga, tetapi sebagian yang merasa disakiti sudah mulai bangkit dari finansial dan karir, ya, sudah mulai naik. Romantic feeling, perasaan kalian betul-betul tergores, tapi sebagian dari kalian yang melakukan perselingkuhan, bahkan perasaan hasrat kalian sudah mulai mengendur, tidak ada rasa romantik lagi dengan pasangan, bahkan kalian mengafirmasi kepada Tuhan untuk bisa dikembalikan kembali kepada pasangan yang kalian tinggalkan. Dan sebagian ingin meminta tolong kepada teman untuk bisa pengembalian, give your relationship chance, untuk pengembalian hubungan ini bahkan kembali bisa berjalan. Sebagian ingin minta pertolongan teman tapi malu. Kenapa malu? Ya karena sudah melakukan perselingkuhan, ya malu lah mau minta tolong sama teman. Akhirnya semesta bilang, ya kau cintailah dirimu sendiri baru kau bisa mencintai orang lain. Bagaimana kau mencintai pasanganmu kalau kamu tidak pernah tahu dirimu sendiri seperti apa? Sulit jatuhnya. Ya, kesimpulannya adalah kebahagiaan dari sebuah perselingkuhan tidak ada. Semesta sudah menyatakan, sorry. Untuk sebuah kehidupan yang baru dari sebuah takdir, untuk kebahagiaan tidak ada. Bahkan blokir yang kalian buat untuk membentengi diri kalian dari sebuah kebahagiaan juga akan ditutup. Ya, dalam artian ditutup, kebahagiaan ditutup, tetapi tetap dibuka oleh semesta, apapun bentuknya. Walaupun kalian membuka pun belum tentu kalian bisa mendapatkan kebahagiaan kembali. Bahkan sebagian dari kalian bimbang dan bingung, stagnan, ya, harus bagaimana caranya mengakhiri dari sebuah perjalanan hidup ini seperti apa, ya. Sebagian yang berselingkuh ingin kembali kepada kalian
untuk penawaran cinta, tapi bingung gimana caranya karena sudah meninggalkan kalian hanya karena perselingkuhan tersebut. Akhirnya sebagian membuka blokir ya, atau ingin membuka blokir juga bingung apakah nanti bisa membahagiakan kalian atau bisa mendapat kebahagiaan kembali bersama kalian ini, yang masih dipusingkan dan masih dibingungkan apakah bisa gitu. Dikatakan di sini sebagian dari kalian yang berselingkuh seperti dikejar-kejar dosa karena tidak mendapatkan jalan keluar yang terbaik, bahkan ingin keluar dari kondisi tersebut, menyesali telah menghancurkan sebuah komitmen, bahkan ingin bisa memakai intuisi ya, bahwa yang dilakukan itu adalah baik dan tidak baik, bahkan sebagian energi hitam bermain, dan menyadari semua secara intuisi bahwa apa yang telah dilakukan ini ya, yaitu menyalahgunakan kesetiaan, tidak pernah setia, bermain ya di atas penderitaan orang lain. Nah ini akhirnya seperti dikejar-kejar dosa ya, bayangan kalian, bayangan kesalahan itu mengikuti kalian terus kemanapun. Dan dikatakan di sini, don't let pride get in your way. Leo, sebagian dari kalian akhirnya menyesali terlalu tinggi harga diri, nggak ada gunanya, nggak berguna ya, apapun bentuknya nggak ngaruh. Menyadari itu, kembali lagi the High Priestess 2 untuk kehidupan kebersamaan bersama, wawasan penerangan diri sendiri, inspirasi rahasia mistis, intuisi dan feminim. Sebagian dari kalian ya mempunyai wawasan, bahkan merasa kesalahan ini atas diri kalian sendiri ya, keinginan untuk sebuah kebersamaan itu ternyata kalian masih saja menyimpan rahasia, bahkan sebagian masih bermain magic jar, magic home masih bermain mistis ya. Sebagian memakai intuisi untuk mengetahui bahwa hubungan ini adanya energi gelap. Sebagian feminim yang merasakan ya adanya sebuah hubungan yang tidak benar, yaitu dari energi kegelapan yang bermain di situ. Dan terakhir adalah rekonsiliasi. Sebagian dari kalian yang berselingkuh menyadari dengan sesadar-sadarnya dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Dikatakan di sini ingin kembali. Energi yang berselingkuh, apapun bentuknya, elemen di sini ingin kembali kepada orang yang kalian sakiti, yang kalian selingkuhi. Apapun bentuknya kalian ingin kembali, rekonsiliasi. Jatuhnya rekonsiliasi dan dua High Priestess. Sebuah kesalahan dalam sebuah keputusan ya, ingin mencari jati diri untuk sebuah kebersamaan, yaitu rekonsiliasi. Dan dikatakan di sini the wedding. Ingin rekonsiliasi dari sebuah pernikahan yang telah hancur tapi masih bingung ya. Kita kesiniin biar kalian kelihatan ya. Kalian bingung ya, bingung bagaimana cara untuk memutuskan, karena sebagian dari kalian adalah player, pemain cinta sejati, dalam artian ya betul-betul player, bimbang dan bingung telah menghancurkan sebuah pernikahan. Look at the bigger picture. Kalian tidak punya masa depan yang baik, amburadul. Melihat masa depan seperti apa aja kalian bingung ya. The Three of Wands, yaitu sebuah kerinduan untuk sebuah keinginan ya. Dan di sini ada apa? Boleh dibaca? Oke, boleh. Kolaborasi menyatukan bakat, keberhasilan awal, import, ekspor, travel, dan stagnasi ya. Kalian sebenarnya ingin hubungan ini bisa berjalan. Sebagian hubungan dilandasi dari sebuah kerjasama dan ingin mengadakan sebuah kondisi yang stagnan ini tadi, ingin dikembalikan ya, untuk menjadi awal hidup yang baru untuk sebuah pernikahan agar bisa rekonsiliasi lagi. Jadi di sini kesimpulannya adalah seorang player bingung untuk menentukan masa depan ya, kecewa dari hubungan triparty, ingin kembali kepada
hubungan yang sudah dihancurkan, yaitu hubungan pernikahan. Itu sayangku, ya. Dan kita mau meminta afirmasi. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, give me energy for this. Nasihat untuk orang yang berselingkuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niat yang sama untuk orang yang berselingkuh apa? Dear God, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan niat yang sama untuk orang yang berselingkuh apa? Oke. Dan siapakah orang-orang yang berselingkuh? Nama, depan, tengah, akhir, panggilan. Oke. Kita minta juga apa? Warna diri yang berselingkuh, bisa dilihat. Waduh, banyak kali nih. Oke, warnanya. Dan sebentar sayang, kita minta pesan semesta. Apa? Ada 2. Oke, kita kembalikan lagi. Kita mulai. Untuk nama, ya, untuk nama ini dikepinggirkan dulu deh. Oke, ada 2. Ada A, ya. Ada A, ada V, ada R, ada N, ada A, ada I, ada M, ada S, ada Y, ada A, ada W, ada Y kembali, ada N, ada A, ada W, ada B, ada A, ada I. Ini bisa nama depan, nama tengah, nama akhir atau nama panggilan kalian atau pasangan kalian. Energi bisa terbolak-balik, ya. Dan dikatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Kau membuatku bahagia melalui cara yang tidak bisa dilakukan orang lain, ya. Ya, membuat bahagia yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi tidak pernah bisa membahagiakan pasangan kalian seperti orang lain, ya. Dan dikatakan gini, pecah itu berarti membeli. Karena kamu sudah memecahkan hatiku, maka kamu harus membeli, dan harus membeli dengan cintamu. Ya, Tuhan bilang, ya, kamu atau kalian, ya, kalian sudah membeli karena memecahkan. Barang yang sudah pecah itu harus dibeli, yaitu dengan apa? Dengan cinta. Jadi apapun yang kalian pecahkan, kalian harus mengembalikan dengan cinta itu, ya. Dan di sini udara dikatakan sebagian, ya, sebagian dari kalian diminta mencari udara segar, atau sebagian tidak bisa bernapas dengan lega, sesak, ya, karena terlalu kurangnya udara. Bahkan sebagian ingin mencari udara segar untuk bisa lebih bahagia lagi, ya, karena sesak, ya. Dan di sini dikatakan lucu. Sebagian dari kalian lucu, muka kalian lucu, atau orangnya lucu kalian, atau hubungan kalian ini lucu seperti film kartun lucu untuk ditonton. Atau hubungan kalian ini lucu, ya. Attitude, tidak punya attitude, atau kalian attitude-nya tidak baik. Ya, itu tadi berselingkuh, apapun bentuknya attitude, tidak ada attitude-nya, ya. Dan dikatakan di sini energinya ada merah, kuning, dan emas, ungu dan emas, hijau dan emas. Kembali lagi sama, ya. Ada ungunya juga, ada emasnya, dan ada kuningnya, ya. Dalam artian 4, kekecewaan dari sebuah keputusan, ingin mendapatkan sebuah bintang kehidupan yang lebih baik, tapi ujung-ujungnya kecewa. Bahkan sebagian dari kalian mungkin bisa saja dalam waktu 4 menit
4 jam ya, atau 4 hari, 4 minggu, 4 bulan, 4 tahun, atau sempat tidak sempat akan dijawab. Itu 4 kali 4, Mam. Sempat atau tidak sempat dijawab ya, intinya 4 empati bisa, intinya 4, yaitu kecewa. Yang berselingkuh kecewa, yang diselingkuhi kecewa ya. Inilah sebuah story yang bisa Mami sampaikan, energi update untuk energi ya, elemen yang berselingkuh atau zodiak yang berselingkuh, tetapi kita lebih condong berbicara tentang sebuah elemen ya. Kalian dilingkan dengan yang kalian dilingkan saja, seperti apa sebuah story. Jangan melihat zodiak, tapi lihatlah inti dari sebuah ceritanya ya. Jangan terpaku dengan zodiak. Mami tidak berpaku dengan zodiak, hanya berpaku dengan elemen. Bahkan di sini kita berbicara tentang sebuah story. Oke sayang, semoga bermanfaat storynya ya, bisa diambil dan dipetik hikmahnya. Ingat, jadilah dirimu sendiri, jangan jadi orang lain. Jangan lupa kalian orang-orang anti skip iklan ya. Dinonton iklannya walaupun sebentar ya, biar membagi rezeki untuk channel kita sebagai Mami Dona. Channel bisa semakin bermanfaat dan bisa berjalan dengan baik. Oke sayang, sekian dulu story Mami Dona. Sampai ketemu lagi. I love you so much. I love you all. MDF Recycle. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Bye.